Tuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabun ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita akan membahas tentang dua hal. Satu, membahas tentang rohen atau gadai dalam fikih, dan yang kedua tentang al-hajru atau pembatasan transaksi. Kita akan baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun idza istaqarra subutuha fid dhimmati. Wa kullu ma jaza bai'uhu, setiap sesuatu yang bisa diperjualbelikan, jaza rahnuhu, maka bisa digadaikan fid duyuni, dalam urusan hutang piutang. Idza istaqarra subutuha fid dhimmati, jika tetap hutang piutang itu menjadi tanggungan penggadai. Walin rahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu, bagi si pegadai boleh mengurungkan gadaiannya selagi ia belum menerimanya. Wala yadminuhul murtahinu illa bitta'addi, dan tidak menanggung ganti rugi yang menerima gadai kecuali dengan melampau batas. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yahruj syai'um min rahni hatta yuqda jami'uhu. Dan jika ia sudah menerima sebagian hak, maka gadaian itu belum terlepas sampai dilunasi semua hutangnya. Jadi kita akan membahas tentang gadai. Kalau gadai itu berarti urusannya dengan hutang piutang. Hutang itu kalau yang sifatnya sedikit biasanya nggak perlu diapa-apain. Kalau hutangnya sudah lebih banyak, nanti dicatat, disaksikan. Hutangnya besar, nanti perlu ada jaminan. Jaminannya macam-macam, bisa jaminannya adalah orang yang siap bayar kalau yang hutang gagal bayar misalnya. Atau jaminannya berupa barang. Jaminan berupa barang ini, suara tidak terdengar. Udah, ya. Misalnya apa namanya, dalam perjalanan lalu terjadi hutang piutang atau pembayaran yang belum lunas, sementara tidak ada catatan dan macam-macam, maka ada barang tanggungan yang dipegang. Farihanum makbudah. Bahkan juga Nabi pernah menggadaikan baju besi, pernah. Ya. Nabi pernah menggadaikan baju besi. Ya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rohanahu dir'am min hadidin.
Rasul itu pernah membeli makanan dengan cara berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya. Jadi pernah kejadian Nabi beli makanan, beli kurma, ya, lalu kemudian kebetulan apa namanya pembayarannya belum ada, Nabi kemudian bayarnya ditangguhkan sebagai jaminan hutang itu akan dibayar. Nabi berikan baju besinya sebagai gadaian. Ya. Maka kalau terjadi gadai, itu biasanya kaitannya adalah dengan hutang piutang. Ya. Yang sifat hutang piutang itu butuh jaminan. Kenapa butuh jaminan? Karena besar nilainya, maka butuh jaminan. Ya. Jadi rukun gadai itu ada 4 macam. Sebagian ada yang menghitungnya 5. Ada murtahin. Murtahin itu kreditur. Yang ngasih hutangan, itu kreditur, itu murtahin. Ada yang disebut rohin. Rohin itu debiturnya. Yang nerima utang, yang gadain barang, itu disebutnya rohin. Lalu ada yang disebut sebagai marhun, barang yang digadaikan. Nanti ada yang disebut sebagai marhun bih atau hutang. Jadi yang ngutangin ada, yang nerima hutang ada, barang jaminannya ada, nilai hutangnya ada. Itu berarti terjadi di situ akad yang namanya akad gadai. Ya. Murtahin atau penerima barang gadai, ini sering jadi masalah nih. Selama masa gadai, barang itu milik siapa? Ibu-ibu kan nih, kalau lihat dari mukanya ini akrab ya dengan gadai, akrab. Akrab itu bukan berarti ibu menggadaikan, bukan. Bisa jadi orang gadain ibu yang kasih modal bisa ya. Dalam masa hutang belum dilunasi, itu kira-kira barang jadi milik siapa Bu? Kira-kira tuh. Nah, misalnya begini, saya hutang sama ibu. Nah, kemudian gadain HP punya saya. Dalam masa hutang belum lunas, HP itu jadi milik siapa? Tetap menjadi milik yang punya, karena akadnya bukan jual beli. Bukan. Kalau bukan jual beli, berarti hak milik tidak pindah. Tidak. Cuma nanti kalau HP saya jual, kan ibu tinggal gigit jari itu. Wah. Jadi, kalau pemilik barang itu tetap rohin. Pemilik barang manfaatnya tetap menjadi milik rohin, tidak. Tapi murtahin, orang yang nerima gadai, pemberi hutang, punya hak nahan barang. Jadi haknya itu bukan memiliki. Haknya itu menahan. Jangan sampai ya. Ketika kemudian barang itu ada tetap pada pemiliknya, ujuk-ujuk barangnya dijual. Ujuk-ujuk barangnya digadain lagi pada pihak lain. Misalnya saya ngutang sama ibu, ibu minta jaminan, jaminannya apa? Ustadz punyanya apa? Saya ada HP, ya udah Ustadz, HP-nya pegang aja, ya. Ini kan orang saling percaya. Masalahnya belum tentu orang dikasih kepercayaan itu kemudian amanah, belum tentu. Udah Ustadz, apa namanya HP pegang aja. Yang penting nanti dibayar gitu saja. Kalau nggak kebayar baru HP-nya saya ambil. Ini bisa jadi HP saya jual lagi. Atau bisa jadi HP-nya saya gadein lagi sama ibu-ibu yang lain. Ini kan repot tuh ya. Maka disebut ya, rohin, pemilik barang atau penghutang itu tetap memiliki barang, tapi murtahin yang memberi hutang berhak menahan barang sampai semua utang itu lunas. Bedain antara memiliki dengan menahan, itu beda. Kalau menahan itu artinya jangan sampai disalahgunakan oleh pemilik aslinya.
repotnya bisa jadi antara rohin dan murtahin nggak saling percaya. Ibu A ngutang pada ibu B, gadaikan misalnya emas, gadainya. Yang repot, ibu A itu pengennya barang nggak diserahin. Tapi ibu B juga khawatir loh, kalau nggak diserahin barangnya, nanti emasnya kamu jual atau kamu gadain lagi gimana? Kan saya yang rugi. Ya. Tapi ibu A juga bisa punya dalil. Loh, saya serahin ke kamu, nanti kamu jual malah emas saya. Itu juga bisa tuh. Masuk akal kan? Masuk akal. Nah, repotnya itu, nah makanya kalau tidak saling percaya jangan ngutang. Tuh. Kalau saya sederhana sebetulnya. Saya sudah mempercayakan uang saya sama kamu, kamu juga mestinya mempercayakan barangnya sama saya, kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak percaya, boleh minta tahan pada pihak ketiga. Tuh. Ya, boleh nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa. Minta pada pihak ketiga boleh nggak apa-apa. Misalnya begini. Ibu A ngutang pada Ibu B. Ibu B ngasih syarat gadean. Oke, gadainya emas. Kata Ibu B, taruh di saya saja. Kan saya udah nyerahin uang sama kamu. Ibu A-nya nggak percaya. Ah, nanti emasnya dipakai kondangan sama dia. Gitu kan. Maka kemudian akhirnya nggak sepakat nih kedua belah pihak. Gini aja deh, Ibu C aja deh, Ibu C. Sebetulnya mohon maaf. Ibu nitipin pihak lain, resikonya sama. Sama kan? Oke, titipin sama ibu C, dijual sama ibu C, repot lagi kan? Jadi patokannya tadi mau dipegang sama ibu A ya boleh, dipegang ibu B boleh, dipegang ibu C juga boleh. Misalnya begini, saya kebagian megang doang, sewa deh. Jadi apa namanya kalau nitip barang di saya, sewa. Ini kalau misalnya ibu C minta duit untuk titip sewa emasnya, ini yang bayar siapa? Yang bayar ibu A. Pemiliknya yang bayar tuh. Kenapa pemiliknya yang bayar? Udah ngapain repot-repot. Si B kan nawarin dipegang sama dia. Nggak pakai bayar. Ngapain dititipin pihak lain. Kan gitu ya. Jadi kalau sampai dititipin pihak ketiga, ya dipakai pihak ketiga itu berarti apa namanya? Itu nanti dia apa namanya kena ongkos titipannya begitu ya. Nah, karena masih menjadi milik rohin, maka kalau misalnya pemberi hutang ngizinkan masih dipakai nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, misalnya ibu A ngutang pada ibu B, kemudian apa? Gadainya motor, begitu kan? Gadainya motor. Motornya masih dipakai sama ibu A, ya dipakai belanja, dipakai ngaji, pakai kondangan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting patokannya barang itu sampai hutang lunas tidak dialihkan kepada pihak lain, itu saja. Ya. Jadi apa namanya marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin, tetap. Sebabnya begini, kadang-kadang orang tuh nggak sepakat. Misalnya begini. Si A ngutang sama si B. Si B ngutangin syaratnya gade. Air yang dijadikan gadean itu sawah. Sawah itu repotnya, kalau nggak digarap, itu nanti tanahnya malah jadi jelek. Kan gitu. Lalu sawah itu ya bagusnya digarap terus. Tuh. Cuma masalahnya si B nggak percaya loh enak di situ kan. Atau si A juga nggak percaya kalau sawahnya digarap sama si B. Ya terserah mau digarap sama pihak lain nggak apa-apa. Tapi biaya tetap biaya si A. Karena nanti panennya tetap menjadi milik si A. Milik pemilik barang. Ya. Nah, yang ngutangin boleh nggak make. Yang ngutangin kalau diizinkan boleh nggak apa-apa. Tapi izinnya tidak boleh masuk dalam akad gadai, tidak boleh. Kalau izinnya masuk dalam akad gadai, nanti ada ulama yang tidak sepakat, ada ulama yang nganggap itu riba, ada.
Jadi izinnya diberikan nanti setelah akad gadai udah selesai akad gadai, baru nanti gua kalau make boleh apa enggak? Ah boleh, nggak apa-apa. Jadi izinnya di luar akad. Kalau izinnya masuk di dalam akad, ini nanti masuknya adalah hutang yang pengembaliannya lebih. Hutang kalau pengembaliannya lebih berarti masuknya menurut sebagian ulama adalah riba. Saya kasih contoh misalnya. Ya. Misalnya ibu A ngutang pada ibu B. Jaminannya apa? Motor. Dah, ente biar aman, nih motornya taruh di rumah ente nggak apa-apa. Pokoknya kalau nanti saya gagal bayar, motornya jual, gitu aja. Ini kalau dari awal akad gadainya begini. Akad gadainya misalnya. Saya hutangi kamu 5 juta, dengan syarat kamu gadein motor dan motornya boleh saya pakai selama kamu belum bayar, itu menurut sebagian ulama jadinya riba. Karena berarti kan nanti duit 5 juta tetap balik selama duit belum dibalikin. Kalau dia pakai motor nyewa, itu hitungannya berapa? Tuh. Nyewa motor sebulan berapa, Bu? Kira-kira nyewa motor sebulan berapa misalnya? Anggap misalnya nyewa motor sebulan misalnya 300.000 misalnya. Dia ngebalikin utang itu selama katakan 5 bulan. Berarti dia dapatnya bukan 5 juta. Dia dapatnya adalah 6.500.000. Kan gitu. Karena itu dipakai motornya mulai dihutangi sampai nanti dilunasin. Jadi kalau mau make, nanti jangan masuk di akad gadainya. Jangan. Misalnya, saya hutang 5 juta, ini saya gadaikan motor. Jangan ngomong kamu boleh make, jangan. Dah, akadnya kan udah selesai. Oke, siap. Kasih uangnya, ini motornya udah. Kemudian misalnya, nah ente kalau pengen pakai deh, nggak apa-apa. Nah, di luar akad tuh. Kalau di luar akad nggak apa-apa. Itu izin namanya. Ya. Atau yang ngasih utangan nanya minta izin. Ini kan ente naruh motor di rumah saya. Misalnya sewaktu-waktu saya pakai boleh apa enggak? Soalnya motor itu kalau enggak dipanasin, itu nanti akinya malah soak. Tuh. Daripada cuma manasin doang begitu. Ya udah kalau ente pakai dah. Sekalian rawatlah selama di sana begitu. Ah ya udah. Ini enggak apa-apa tuh. Masuknya bukan riba. Kenapa? Karena izinnya di luar akad. Enggak apa-apa. Tuh. Izinnya di luar akad. Kalau izinnya dalam akad nggak boleh. Menurut sebagian ulama ya, menurut sebagian ulama nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena motor itu tetap menjadi miliknya rohin. Kalau murtahin pakai, berarti dia dapat lebih daripada haknya. Haknya dia kan hutang, nanti hutangnya balik 5 juta. Terus selama masa hutang belum dilunasi, kalau dia pakai misalnya nyewa, berarti kan sebulan 300, dia dapat lebih dari nilai hutangnya. Tuh. Jadi kalau pengen make, izinnya di luar akad. Kalau dalam akad, menurut sebagian ulama nggak boleh. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyain silakan. Wah banyak nih yang gade-gade ini. Silakan. Yang mana dulu silakan ya. Yang mana aja silakan duluan yang pegang mic ya. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz mau Ya, tanya, itu baik. bagaimana ya kalau mengenai kantor pegadaian gitu. Misalkan saya gade emas 10 gram, Hmm. itu kan ada akad perjanjiannya kita kalau 3 bulan sekali itu harus bayar bunga. Nah selama sebelum kita nebus barang itu kita harus tetap bayar bunga 3 bulan sekali itu. Oke. Terus kalau misalkan kita udah punya uang kita tebus dengan harga yang kita terima itu. Gimana itu hukumnya? Riba apa bukan Pak Ustadz? Oke, Terima baik. kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, oke. Tadi udah saya bilang, ini wajah-wajah akrab pegadaian ini ya.
Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Itu Pegadaian memang begitu. Slogannya kan menyelesaikan masalah. Apal ibu-ibu itu. Apal ibu-ibu itu ya. Oke ya. Nah, Pegadaian itu dua macam, Bu. Ada Pegadaian konvensional, ada Pegadaian syariah. Kalau Pegadaian konvensional, itu ada yang namanya sewa modal. Itu biasanya nggak sebulan, antara 10 sampai 15 hari biasanya begitu. Jadi kalau sebulan itu nilainya sudah nilai 2 kali bunga, biasanya begitu. Jadi saya lupa antara 10 sampai 15 hari ya. Nah, itu ada namanya sewa modal. Itu nilainya adalah persentase daripada nilai hutang. Mohon maaf, kalau yang itu riba. Kalau yang itu riba. Kalau yang itu riba. Kalau yang itu riba. Ya. Wah, saya kemarin-kemarin belum tahu. Ya, kalau belum tahu berarti nggak ada hukum. Ya, belum tahu kok gitu kan. Nah, sekarang udah tahu tuh. Mestinya jangan nanya biar nggak tahu gitu kan. Nah, harus terlanjur nanya udah pada tahu nih ya. Kalau udah tahu berarti nggak boleh. Berarti ya cari pegadaian syariah. Kalau di Tangerang banyak. Kalau di kota masih banyak ya. Tapi kalau kita misalnya di daerah-daerah agak susah. Tapi kalau di kota banyak pegadaian syariah itu ada. Pegadaian syariah emang nggak bayar, Ustaz? Bayar, tapi nanti namanya bukan sewa modal. Namanya adalah ujroh. Kan begini, ibu misalnya gadaikan emas di Pegadaian. Emasnya dipakai nggak sama orang Pegadaian? Enggak boleh dipakai. Emasnya ditaruh dalam deposit box, kan gitu. Ditaruh di tempat penyimpanan. Kira-kira ruang penyimpanan butuh biaya apa enggak? Butuh perawatan. Nanti kalau misalnya barang ibu hilang di situ, misalnya pegadaiannya dibobol maling, ibu bisa nuntut enggak? Bisa. Karena bayar, kan gitu. Jadi yang kita bayar itu bukan bayar terhadap sewa hutangnya, bukan. Bayar itu biaya penyimpanan dan perawatan barang. Dalam fatwa DSN, ujroh itu tidak boleh dihitung dari persentasi hutang, tidak boleh. Biasanya ngitung dari nilai apa namanya barang atau volume barang. Jadi saran saya, ibu tetap gade-gade, nggak apa-apa. Cuma pindah lokasi aja tuh. Kalau kemarin di Pegadaian konvensional, sekarang di Pegadaian syariah, gitu saja. Sama, ibu udah nasabah di Pegadaian konvensional. Kalau dulu chipnya sama. Ya. Kalau dulu apa? Customer infonya itu sama. Kalau sekarang saya nggak tahu masih sama atau beda ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan. Selanjutnya tadi yang mau nanya. Ya, silakan. Ini banyak yang gade-gade nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau andai kata gadai kontrakan. Duit kontrakannya masuk ke pemberi hutang. Iya benar. Oke. Gimana tuh masalah uangnya itu? Oke, baik. Nah, Terima kasih. sama ya, yang lain sama ya. Jadi sama tuh ya nanti. Gadai kontrakan memang yang banyak itu. Nih, saya punya kontrakan 4 pintu. Saya gade kontrakannya, saya hutang 10 juta. Dalam masa belum kebayar, bulanan kontrakan masuk ke pemberi hutang. Kalau kita ikut aturan tadi gimana masuknya? Masuknya riba. Biar nggak riba caranya gimana? Tuh, saya kasih tahu, Bu. Ya. Supaya ibu tetap bisa nerima uang kontrakannya. Tuh. Supaya ibu tetap nerima uang kontrakannya, itu nanti akadnya bukan akad gade, bukan. Ya. Kalau dalam fikih Syafi'i namanya bai'ul wafa atau bai'ul uhdah. Bai'ul wafa, jadi itu modelnya yang gade properti, gade sawah, gade kontrakan, gade macam-macam yang selama masa gadean itu kemudian manfaat menjadi milik pemberi modal, pemberi hutang. Itu caranya supaya halal,
jangan pakai akad hutang. Pakainya akad jual beli komitmen namanya. Jadi begini, ini saya jual ke ente, tapi tolong jangan dijual lagi. Nanti 6 bulan lagi saya beli lagi. Ingat, kalau jual beli berarti hak milik sudah pindah. Tuh. Kalau gadai hak milik belum, tuh kasih komisi ke saya Bu. Saya kasih soalnya halal ini. Tuh. Ini kan halal kan gitu ya. Kalau akadnya gadai, nanti masalahnya di situ. Kalau akadnya gadai, misalnya gadai 10 juta, kontrakan 4 pintu, selama beberapa bulan, itu ibu terima uangnya. Anggap kontrakan 4 pintu 3 juta sebulan. Nanti balikin 3 bulan, ibu dapatnya bukan cuma 10 juta, tapi dapatnya adalah udah berapa tuh? 19 juta dapatnya. Kalau keisi full ya, misalnya. Ibu dapatnya 19 juta itu. Itu kalau dalam menurut pendapat sebagian ulama namanya riba. Tuh. Wah kalau gitu rugi dong saya. Ya biar ibu nggak rugi tetap boleh. Tapi caranya tadi. Namanya jual beli komitmen. Jadi kalau ada yang mau gadai kontrakan lagi, ajarin Bu. Ya. Jadi ngajarin, nih akadnya jangan gade ya. Kalau akad gade, nanti jadinya menurut sebagian ulama riba. Jadi jual beli. Jadi ini mas saya beli dari kamu, saya beli. Tapi tenang aja, nggak saya jual lagi. Jadi kalau kamu pengen beli lagi, nggak apa-apa dengan harga yang sama. Tuh, ya. Namanya bai'ul wafa. Di kampung-kampung itu, saya lupa kalau di Jawa namanya apa, sende atau apa itu ya. Sende ya kayak begitu ya. Iya, sende itu bukan gade itu. Itu sende namanya. Jadi tadi ini sawah saya jual sama kamu, tapi nanti 6 bulan lagi saya beli lagi. Jangan dijual kemana-mana. Itu boleh. Selama masa, katakan gade ya. Selama masa itu berarti ibu halal dapat uang kontrakannya karena jual beli. Kalau jual beli milik sudah pindah. Kalau gade milik belum pindah. Clear Bu ya? Bisa halal tapi akadnya jual beli. Gimana? Ya sepakati bareng lagi aja. Ya sepakati bareng lagi aja. Nah. Oke ada lagi yang lain? Ya, Ustadz menyambung yang tadi ya. Jika berarti kita harus akad ulang nih, misalnya yang sudah terlanjur nih, tadi akadnya kan digadai, kan gitu kan, gadai uang kontrakannya kita ambil. Berarti solusinya apakah harus akad ulang? Satu, kedua, bagaimana dengan uang yang sudah kita ambil kemarin, yang itu dianggap riba? Satu lagi kebetulan pemiliknya sudah wafat. Jadi sampai sekarang itu masih sistem gadai. Jadi masih ambil uang kontrakannya gitu. Tapi belum mampu, keluarga yang ditinggalkannya itu belum mampu membayar. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung 3 itu. Tapi pertanyaannya sama sebetulnya. Nah, sama. Langsung 3 ya. Jadi patokannya kan tadi, bagaimana kalau kemarin-kemarin kita udah nerima nih uang kontrakannya, begitu kan? Bagaimana itu? Kan nggak tahu, ya kan? Oh, nggak tahu nggak apa-apa tuh. Maka tadi saya ngomong, jangan tanya. Kalau tanya jadi tahu itu, haram itu ya. Oke, misalnya kan kalau jual beli halal. Kalau gadai itu sebetulnya begini. Kalau gadai itu sifatnya tidak mendatangkan keuntungan, itu ulama masih santai. Misalnya begini, orang gadain kontrakan, kontrakannya kosong, emang nggak ada orang, misalnya, itu nggak ada masalah. Ya kan yang kita pegang cuma kuncinya doang, kan gitu. Itu nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kemudian kalau kontrakannya kita tempati, itu sebetulnya mirip kayak tadi orang gade motor. Motornya kita pakai, kan gitu. Pemakaiannya pemakaian kita pribadi, nggak dapat duit kita, enggak. Tapi kalau kemudian kontrakannya kita sewain lagi, ini masalah kan kita dapat duit masalahnya tuh ya. Maka kemudian caranya kalau supaya sama sekali disepakati tidak ada riba di situ tadi, caranya adalah diganti akadnya jadi jual beli yang komitmen tadi ya, bai'ul uhda atau bai'ul wafa. Lah ini masih berlaku gadenya Ustaz. Gimana? Ya tinggal panggil saja. Ini kalau pakai gade saya nanti enggak
nggak 100% halal. Saya khawatir. Gimana kalau ini akadnya jual beli, saya beli tapi nggak balik nama, sewaktu-waktu situ punya duit, tinggal bayarin lagi, begitu. Pemiliknya udah meninggal, ahli warisnya kan ada, berarti ahli waris yang mewakili status kepemilikan itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustadz, bahkan sudah dibalik nama sama yang menggadaikannya. Jadi misalnya si A menggadaikan ke B, sama B sudah dibalik nama. Jadi kebetulan ada pembuatan sertifikat gitu kan, yang dari pemerintah murah. Jadi sekalian jadi balik nama. Karena yang punyanya anaknya sama sekali tidak ada kesanggupan. Kalau itu nggak bisa langsung balik nama sebetulnya. Iya Nggak gitu. bisa. Jadi itu nanti begini ya, kasusnya di sini. Nanti saya jawab belakangan. Kalau orang tidak mampu membayar, solusinya bagaimana? Kan gitu ya, nanti. Oke, masih ada yang lain yang masih berkaitan sama gadai? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Pak Ustadz, Baik. tadi pelajaran kita tentang murtahim dan rahim ya. Ya. Jadi yang mengutangkan rahim ini beli alat gitu Ustadz, beli ke yang punya sudah dibeli alatnya karena beliau itu sakit. Dicicil untuk kesehatan yang beli ini, dikasihlah dengan harga yang tinggi juga Pak Ustadz. Harganya harga yang dibeli yang punya segitu juga dicicil. Tapi setelah sampai alat itu ke yang punya utang, itu kayak Ustadz jelaskan tadi digadaikan. Sedangkan bayarnya baru berapa persen lah. Jadi yang punya kan nggak ikhlas itu Pak Ustadz karena uangnya banyak. Solusinya bagaimana ini Pak Ustadz? Pertama, yang kedua koperasi ini Pak Ustadz. Jadi koperasi simpan pinjam ya, itu untuk pegawai ini. Oke. Pegawai ini harus bayar dulu bunganya. Misalnya minjamnya misalnya 10 juta, dia harus lebih bayarnya. Dibayar pertama, baru dicicil. Tapi kalau nggak dicicil, dikeluarkan dari koperasi. Bagaimana nih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau yang kedua jelas kan, dari awal sudah nyebut ada bunga, ada apa. Jadi sudah jelas sebetulnya ya. Jadi hukum boleh atau tidaknya itu sudah jelas. Karena sudah nyebut ada bunga, ada apa. Sudah jelas ya. Yang pertama saya agak kurang paham, tapi saya pahami begini ya. Jadi dia beli barang, belum lunas, digadaikan sama dia. Gitu kan? Oke. Ya sebetulnya kalau akadnya jual beli, itu sudah menjadi milik pembeli. Kan gitu. Sudah jadi milik pembeli ya. Kecuali kalau misalnya ketika ngasih cicilan, itu disyaratkan. Ini sampai belum lunas, belum bisa dipindah tangan, misalnya ya. Kayak contohnya kan, misalnya kayak kredit motor, sampai belum lunas ya BPKB masih di pihak finance, kan begitu. Nggak bisa orang gade, nggak bisa orang apa, gitu kan. Tapi kalau secara hakikat, sudah terjadi jual beli, maka barang itu milik pembeli. Kalau tidak ada syarat-syarat apa-apa milik pembeli, kecuali kayak tadi itu, yang disebut jual beli komitmen, itu belum menjadi milik pembeli seutuhnya. Pembeli baru bisa memanfaatkan doang. Ini saya jual sama kamu dalam masa 6 bulan ya, ntar 6 bulan lagi saya punya duit, saya beli lagi, kamu jangan jual sama orang. Kalau itu jelas, jual beli komitmen, dari awal ada perjanjian, kan begitu ya. Tapi kalau sifatnya tadi, jual beli biasa, memang tidak ada perjanjian apa-apa, hubungan penjual sama pembeli itu bukan sama barang, bukan. Hubungan penjual sama pembeli itu sama duit, kan gitu. Biarin aja barangnya digadein sama pihak lain, tetapi uang cicilannya lancar, kan begitu. Hubungan penjual dengan pembelinya bukan kaitan dengan barangnya, kaitannya dengan uang pembayaran yang belum lunas.
Ini kalau soal hukum. Kalau soal pantas dan tidak pantas sih itu beda masing-masing orang ya. Tapi kalau soal hukum, kalau sudah dibeli dan tidak ada syarat, maka sudah mutlak menjadi milik pembeli begitu ya. Mudah-mudahan bisa Syaratnya ada 6 bulan tuh Pak Ustadz. 6 bulan 6 tidak. bulan apa pelunasannya dia baru bayar paling 10% ya gitu ya. Ya. Nah, jadi dia nggak bisa melanjutkan, cuma digadain barangnya itu Pak Ustadz. Ya. Jadi tetap nanti kaitannya bukan ke barang. Kalau barang sudah menjadi milik pembeli kan gitu. Kecuali ada syarat dari awal. 6 bulan nggak lunas, maka barang akan diapa misalnya. Ada apa namanya itu. Ini kan nggak ada perjanjian sama sekali. 6 bulan kan dengan uang. Bukan dengan barang kan. Nah itu tadi. Maka tadi saya katakan, hubungan penjual dengan pembeli itu sudah bukan dengan barang. Dengan uang gitu kan. Jadi kalaupun apa namanya terjadi sengketa, sengketanya sengketa uang, bukan sengketa barang, bukan ya. Jadi orang menggadaikan secara hukum ya sah-sah saja. Jadi tinggal urusannya penjual pembeli itu adalah pembelinya nyicil sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak ada kaitan dengan barang, tidak ada begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Oh, gimana caranya supaya gadai dapat untung? Nah, ini gadainya gadai apa? Gadainya gadai motor. Ya pakai sama yang kayak tadi. Sama kayak yang tadi kontrakan, sama. Jadi sifatnya jual beli, dikasih masa. Jual belinya tetap nanti motornya sewain, kan gitu. Ya orang namanya bisnis masa mau untung terus? Ya kan tidak. Kita dagang. Masa saya dagang rugi terus? Ya namanya orang usaha. Orang usaha itu ya bisa untung, bisa kontrakan juga sama. Iya kalau ada yang ngisi. Kalau ternyata kemudian orangnya pada kabur semua, ya bisa jadi sama ya. Nah, karena tadi, ingat, gadai itu sumbernya dari mana? Gadai itu sumbernya dari hutang. Akad hutang itu akadnya akad sosial. Bukan akad profit, bukan. Caranya, kalau memang akadnya mau profit, jangan hutang, tanya. Saya hutang 5 juta, emang kamu 5 juta buat apa sih? Oh, itu anak saya mau beli HP 5 juta. Ah, ketahuan nih mau beli HP. Udah, HP-nya saya aja yang beliin, nanti kamu bayarnya 6 juta. Kalau itu halal, karena jual beli. Emang 5 juta buat apa sih? Itu 5 juta saya buat benerin kamar mandi, rusak. Udah, saya aja yang benerin kamar mandinya, nanti kamu bayarnya 6 juta. Halal, kalau itu nanti jatuhnya adalah pembiayaan, nggak apa-apa. Tapi kalau hutang 5 juta dengan gadean, akad hutang itu bukan akad profit, bukan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke ya, selesai ya gadai ya. Ini ada pertanyaan juga ini. Orang tua saya mertua dulu masa lampau 20 tahun yang lalu kurang lebih pernah gadai sawah. Namun saat ini ketika mau proses dibayar oleh orang tua saya terkendali orang ini nggak mau. Malah nyuruh udah beli aja sawah di tempat lain. Ini buat saya aja. Ini jadi problem banget karena sawah tersebut harta yang berharga sekali bagi orang tua kami. Tapi yang gadai itu ibu dari mertua. Karena saat itu nenek bilangnya, nanti tolong sawah yang digadai ini tebus ya. Karena sawah ini punya kamu. Nah, ini repotnya. Ini kan udah 20 tahun yang lalu. Jadi harus jelas dulu akadnya dalam masa berapa tahun. Jangan sampai nanti hutangnya 20 tahun yang lalu, katakan misalnya
40 juta, tapi harga sawahnya sekarang sudah menjadi 250 juta. Lalu kemudian pengen bayarnya 40 juta. Nah, ini yang repot nih ya. Jadi yang perlu dipahami pertama adalah nilai. Ya, yang perlu dipahami pertama adalah masa. Masa gadai itu berapa tahun? Biasanya ada masanya kan, gadai itu. Gadai dalam masa 10 tahun, gadai dalam masa nanti ketika akan pelunasan, yang dihitung itu yang mana? Gadai itu kaitannya kan jaminan, ya kan? Gadai itu jaminan hutang. Nggak mungkin nilai jaminannya sudah berubah menjadi tinggi, tapi nilai hutangnya tetap segitu-gitu juga. Anggap misalnya sawahnya sekarang harga 250 juta. Apalagi di pinggir mau ada proyek pembangunan misalnya. Lah hutang zaman dulu 40 juta. Udah sini sertifikatnya mana? Ini saya bayarin lagi. Nah ini masalah nih. Ini sengketa nilai namanya. Sengketa nilai. Jadi kalau saran saya itu disepakati dulu. Ini harus ada mediator. Ya. Yang ngumpulkan antara ini posisinya kemungkinan besar nenek buyut itu udah nggak ada itu, ibu dari mertua saya begitu ya. Itu kemungkinan udah lah, itu waktu itu hak miliknya punya siapa, lalu kemudian akan direstrukturisasi, dipantesin. Kira-kira kalau pengen bayar tuh sekarang pantesnya bayar berapa? Harus ada pihak ketiga. Bisa nggak pakai pihak ketiga tapi negosiasi ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi kezoliman, ya jangan ya. Tapi kan dulu nenek saya nerima uang cuma 40 juta. Iya, tapi nilai 40 juta zaman dulu itu senilai sama sawahnya, senilai. Lah kira-kira 40 juta zaman sekarang nggak senilai sama sawah. Nggak usah dihitung keterlambatan bayar, tapi dipantesin saja berapa. Itu nanti namanya suluh. Suluh itu damai sengketa hutang, begitu ya. Oke, saya lanjutin. Ini ya, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi hutang. Apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutang, maka marhun itu barang yang digadaikan, dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jadi patokannya ketika gagal bayar, barang tidak langsung menjadi milik pemberi hutang. Tidak. Sebab biasanya begini, orang itu kalau sampai menggadaikan barang, biasanya nilai barang itu lebih tinggi daripada nilai hutang. Biasanya begitu, ya kan? Misalnya nih, hutangnya anggap misalnya 5 juta, gadain motor. Nilai motornya itu biasanya ya nggak 5 juta, nilai motornya anggaplah 60 juta. Orang itu ngeluarkan hutang, nilai itu paling 80 sampai 85% dari nilai barang gadean. Biasanya begitu. Ya nggak jatuh banget, nggak mungkin nilai motor 20 juta, hutang cuma 10 juta, ya mending jual itu mah gitu kan. Jadi biasanya nilai barang lebih tinggi daripada nilai hutang. Cuman kan, seiring berjalannya waktu, nilai hutang tetap, nilai barang ada yang naik, ada yang turun. Kalau nilai emas, nilainya tetap, biasanya begitu. Kalau nilai tanah, ada yang naik. Tapi kalau nilai motor, itu biasanya ya turun. Karena berarti makin tua, motornya kan gitu, nilainya turun. Maka ketika itu harus dipikirin juga tuh. Nah, itu nggak bisa langsung menjadi milik pemberi hutang. Tidak bisa. Patokannya apa? Tentukan harga pasarnya berapa. Yang paling aman itu dilelang. Paling aman. Karena kalau dilelang itu nanti ketahuan nilainya berapa. Ketahuan. Kalau dilelang ketahuan nilainya. Ini mobil nih, misalnya orang ngitung nilainya 40 juta. Nanti ketika dilelang itu ketahuan 40 juta bener apa enggak. Makanya kan ada minimum deposit buat ikut lelang. Tuh, ada harga minimumnya berapa begitu ya. Nah, itu nanti kalau nanti hasil penjualan itu lebih daripada nilai hutang, misalnya hutangnya 10 juta,
barang yang dilelang 12 juta, 10 juta jadi milik pemberi hutang, 2 jutanya balikin yang punya barang, karena itu barang dia. Kalau ternyata nilainya pas, ya udah impas kalau gitu, ya. Nilai hutang 10 juta, nilai hutang 10 juta, nilai barang misalnya 10 juta, pas. Nilai hutang 10 juta, nilai barang cuma 8 juta, berarti pemilik barang masih punya hutang 2 juta. Jadi kalau dalam Islam itu adil, pemilik barang nggak boleh dizolimi, pemberi hutang juga nggak boleh dizolimi, karena barang itu ada yang nilainya tetap, ada yang bisa naik, ada yang malah turun nilainya. Dalam kasus tadi misalnya kontrakan yang kemudian dibalik nama. Saat balik nama, nilai hutang dengan nilai kontrakan itu selisih apa sama kira-kira? Misalnya, ketika ada apa namanya, PLTS namanya ya, PLTS. Apa namanya, Prona ya, proyek nasional ya. Yang sifatnya apa namanya, penerbitan sertifikat secara massal itu kan gitu ya. Itu misalnya, lah ketika proses balik nama itu, nilai hutang dengan nilai kontrakan itu sebanding atau tidak kira-kira? Bukan. Kalau kontrakannya 2 juta per bulan. Nilai barang kalau dijual. Ya, artinya begini. Yang kita hitung nanti adalah apakah nilai hutang, bukan nilai keuntungan, nilai hutang dengan nilai barang sama apa enggak. Kalau nilai hutang dan nilai barang sama, tinggal dibutuhkan keridhaan dua belah pihak. Tinggal dibutuhkan keridhaan dua belah pihak. Udahlah, daripada repot-repot kamu punya hutang, orang tua juga udah nggak ada, biar sama-sama nggak jadi pemutus hubungan silaturahim. Ini berarti kontrakan milik saya ya. Ya udah, utang lunas. Tuh. Yang dibutuhkan hanya kesepakatan saja. Ya. Karena yang namanya jual beli butuh yang namanya ijab kabul. Sementara dulu akadnya hutang. Lah kemudian berubah menjadi akad jual beli. Gimana kalau ternyata nilai barang itu masih lebih rendah daripada nilai hutang? Hutangnya ratusan juta, misalnya hutangnya 300 juta, tapi kontrakan ini kalau dijual paling 200. Ya tetap, berarti kamu masih punya hutang 100 juta sama saya. Ya. Atau dibalik, ternyata nilai barang lebih tinggi daripada nilai hutang. Maka kelebihan nilai itu dikembalikan kepada orang yang berhutang begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Masih soal gadai? Nah. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya, namanya ada bab al-hajru. Ya. Al-hajru itu pembatasan transaksi. Ya, al-hajru itu pembatasan transaksi, duit dia, barang dia, tapi kalau jual beli malah nggak sah. Jadi ada orang punya duit, kalau dia beli nggak sah. Ada orang punya barang, kalau dia jual malah nggak sah. Dibatasi transaksinya. Ya. Saya baca dulu teksnya. Faslun wal hajru ala sittatin as-sabi wal majnuni was-safihil mubadziri limalihi wal muflisil ladhir takabat hudduyunu wal maridu fi mazada ala sulusi wal abdil ladhi lam yu'dhan lahu fit tijarati. Al-hajru, larangan membelanjakan uang atau larangan transaksi ala sittatin dilakukan terhadap 6 orang. 1 as-sabi, anak-anak. 2 al-majnun, orang gila. 3 as-safih al-mubadzir limalihi, orang yang lemah akal. Safih itu ya, lemah akal. Kalau disebutnya sekarang disabilitas intelektual ya. Was-safihil mubadzir limalihi, orang yang lemah akal yang memboros-boroskan harta, yang tidak bijak bertransaksi, tidak bijak menggunakan uang.
Wal muflisil ladzi irtakabat hudduyunu, orang yang pailit, yang menanggung banyak hutang. Wal maridu fi mazada ala tsulusi, orang sakit yang sakit parah dikhawatirkan kematiannya. Kalau berwasiat lebih dari 3/4 hartanya. Wal abdil ladzi lam yu'dan lahu fit tijarah, atau budak yang tidak diizinkan berbisnis, berdagang oleh majikannya. Cuman sekarang budak udah nggak ada ya. Jadi 5 saja. 5 itu anak kecil, orang gila, lemah akal, orang bangkrut, orang yang sakit parah atau sudah tua renta. Ini nanti akan dibatasi transaksinya. Misalnya saya contohin. Ada kakek-kakek, udah tua, umurnya 85 tahun. Pengen kawin lagi, misalnya. Kenapa ibu ketawa? Wajar, nggak apa-apa kan, nggak ada masalah ya. Ada kakek-kakek umur 85 tahun pengen kawin lagi. Ya. Kawin lagi, istrinya masih gagah, istri masih umur misalnya 40 tahun misalnya. Ya. Minta mas kawinnya aneh-aneh gitu. Ya. Kalau yang kakek-kakeknya mau aja orang dia mau kawin gitu kan. Nah, tapi masalahnya anaknya nanti berhak menolak kalau mas kawinnya itu melebihi 1/3 harta. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Kakek-kakek itu punya tabungan, anggaplah misalnya 1 miliar, anggap misalnya tuh. Ternyata kawin sama, ya hitungan nenek-nenek juga lah, 40 tahun ke atas gitu ya. Nikah sama nenek-nenek, minta dibeliin rumah mewah, harga 800 juta. Itu nggak bisa kita ngomong, ya nggak apa-apa kan suka-suka dia, yang ngasih juga ridho kok, masa anaknya ngelarang. Bukan begitu. Kalau yang mau nikah umurnya masih 40, 50, nggak apa-apa. Masih sehat, masih gagah gitu kan. Lah ini umurnya udah 85 tahun begitu kan. Kemudian beliin istrinya rumah mewah 800 juta. Nggak lama meninggal. Anaknya apa nggak gigit jari itu ya. Maka mohon maaf kalau ngikut aturan fikih, anak sambung dengan ibu sambung itu mestinya nggak konflik-konflik, nggak. Konflik itu kan biasanya soal harta, biasanya itu. Kalau beda pendapat nggak konflik, beda pendapatan yang bikin konflik itu. Ya. Soal harta, nah makanya diatur orang yang sudah tua renta itu tidak bisa transaksi lebih dari 1/3, nggak bisa. Ngasih hadiah buat bini muda kok 1/3 harta, itu nggak bisa. Jadi nggak nanti ada ceritanya ribut antara ibu sambung dengan anak sambung, tidak, karena aturan fikihnya dipakai kan begitu ya. Jadi ini ada kaitan orang-orang yang dibatasi transaksinya, punya duit nggak bisa beli, punya barang nggak bisa jual, itu ada 5 orang kalau zaman sekarang, anak-anak, orang gila, orang lemah akal, orang bangkrut, orang yang sakit atau orang yang sudah tua renta. Wa tasarrufus sabi wal majnuni was safihi ghairu sahih. Ya. Transaksi anak kecil, orang gila, orang yang lemah akal itu tidak sah. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Transaksinya orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang antara aset dengan hutang, banyakan hutang. Bismillah. Yasihu fi dhimmatihi, sah dalam tanggungannya tuh. Duna a'yani malihi, bukan yang kaitan dengan fisik hartanya. Kalau transaksi fisik hartanya tidak sah, tapi kalau transaksi yang sifatnya tanggungan itu sah. Wa tasarruful maridi fi mazada ala tsulusi mauqufun ala ijazatil warasati min ba'dihi. Transaksi orang yang sakit dalam jumlah yang besar melebihi 1/3 hartanya itu mauquf, ditangguhkan apakah diizinkan ahli waris atau tidak.
Kalau ahli waris tidak mengizinkan ya tidak sah, nggak bisa. Ya, karena tadi orangnya sudah apa? Hartanya sudah menjadi harta milik bersama, ya. Nah, ini kita akan bahas yang paling pertama. Ini ada coret-coretannya gini ya. Yang paling pertama ada namanya hajar, ya, pembatasan transaksi. Orang itu bisa transaksi secara merdeka, secara bebas. Syaratnya itu 3 syaratnya. 1 baligh, 2 akil, 3 rasyid. 3. 1 baligh, orangnya sudah cukup umur. Cukup umur. Kalau belum cukup umur, jual beli tidak sah. Kalau belum cukup umur. Ya. Nah, ini menjadi repot. Kita terbiasa anak kecil jual beli. Terbiasa. Anak saya umur 45 tahun, udah pinter berhentiin tukang kue cubit. Bang, berhenti bang, beli bang. Laba-laba tuh ya, apa beli ya. Ini kan anak kecil. Padahal syaratnya orang transaksi tadi apa? Balik, belum balik padahal itu. Atau kadang-kadang mohon maaf, bukan cuma yang membeli, yang menjual anak kecil. Saya kadang-kadang belanja di warung tetangga itu, bapaknya nggak ada, anaknya udah pinter itu anak. Ya. Umur mungkin baru kelas 2, kelas 3 SD, tapi udah bisa ngelayani. Ini berapa? Ini 2.000. Ini berapa? 4.000. Ya kembaliannya bener. Cuma masalahnya syarat transaksi itu harus balik. Kalau belum balik, transaksinya tidak sah. Ulama kasih catatan untuk barang remeh-temeh nggak apa-apa. Tuh. Jadi kalau anak kecil beli beli cincau, beli cendol, beli cimol, beli seblak, wa'ala ali wasobi ajmain lah, yang model-model begitu, itu berarti sah. Kenapa sah? Karena hitung-hitungannya adalah barang yang sifatnya remeh-temeh. Dia beli ya sah, dia jual juga sah, sama tuh. Tapi kalau anak kecil, meskipun uangnya banyak, kalau kemudian belanja barang yang besar nggak boleh. Anak kecil kelas 2 SD, duitnya banyak. Datang kemudian ke mall, beli HP, iPhone yang mahal. 15 juta, duitnya duit dia. Sah apa nggak sah? Tidak sah. Tidak sah. Duitnya duit dia loh, duit dia. Anak kecil tuh bisa punya duit, bisa. Hasil apa? Anak kecil bisa punya duit, misalnya hasil hibah, bisa. Anak kecil punya duit hasil nafkah. Contoh, ibu kasih uang jajan sama anak. Itu milik dia, bukan milik ibu, bukan. Ya. Kadang-kadang ibunya pinter. Tadi mana nggak habis kan? Balikin lagi mau ibu. Oh, pinter bener ibunya, itu kan. Ya. Cuma memang hibah orang tua terhadap anak boleh diambil, boleh, nggak apa-apa. Kalau hibah orang tua terhadap anak boleh diambil. Kalau bukan hibah nggak boleh. Anak saya misalnya saya beliin sepeda, saya kasih ada syaratnya, bang pakai sepeda. Tapi kalau ketahuan abang nggak ngaji, sepedanya abi jual lagi. Boleh begitu? Boleh, karena sifatnya adalah hibah. Tapi kalau yang bukan hibah nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Atau hibahnya bukan dari orang tua, hibahnya dari orang lain. Anak kecil dapat persenan lebaran. Banyak apa enggak? Banyak. Lebih banyak dari ibunya nggak ada yang mersen, nggak ada. Baru-baru orang lain yang mersen. Suaminya aja nggak mersen gitu kan lebarannya. Tapi anak kecil itu yang meresen banyak. Ini kadang-kadang ibunya pinter. Ya. Dek, udah titipin aja sama ibu, habis. Mohon maaf itu nggak boleh itu ya. Nitipin itu boleh, tapi pakai duit anak harus seizin anak. Harus seizin anak. Boleh dibelanjain kalau keperluan si anak. Nih mama beliin buku paket pelajaran, nggak apa-apa, itu kan kebutuhan dia, nggak apa-apa. Tapi jangan dibeliin sama emaknya skincare, nggak boleh gitu. Lumayan bisa beli lagi anak begitu kan, nggak bisa itu, nggak bisa. Ya.
Atau contohnya, nah, ya, contohnya adalah anak kecil yang khitan. Anak kecil tuh kalau khitan, kalau orang ngasih ke bapaknya kondangan, berarti milik bapaknya. Nah, ngasih ke bapaknya kondangan, milik bapaknya. Ngasih ke emaknya berarti punya emaknya, kan gitu, kondangan tuh. Kalau ngasih ke anaknya, milik anaknya. Tuh. Milik anaknya, karena sunnah memberikan hadiah kepada anak yang habis dikhitan. Sunnah, hukumnya sunnah tuh. Itu bukan kondangan, ya ibarat nyemangatin dia sudah melakukan perintah agama. Tuh. Jadi jangan mentang-mentang ibu yang keluar duit buat hajatan, duit anak diambil semua. Tuh. Masa punya anak saya, saya yang gaji tukang masak, saya yang nyewa tenda, saya yang macem-macem bayar. Sunatnya aja mahal, Ustaz, 8 juta begitu. Masa uangnya jadi uang anak saya? Makanya pesen sama tamu, kondangannya ke saya. Ya. Kalau ngasihnya ke anak, jadi punya anak. Jadi saya kasih contoh misalnya nih, saya kasih contoh. Ada tamu datang ngasih mainan ke anak. Jadinya punya siapa? Punya anak. Bapaknya boleh ngambil nggak mainannya? Nggak boleh. Kalau bapaknya beliin mainan, bapaknya ambil lagi boleh. Itu hibah orang tua terhadap anak. Boleh. Jadi hati-hati. Jangan karena harta orang lain. Harta anak sendiri itu hati-hati. Ya. Kecuali yang sifatnya anak kecil banget gitu. Kalau ada sebagian adat pengen kondangan nggak enak, misalnya kondangan akekah itu kadang-kadang ditaruh di bayi begitu, kadang-kadang itu adatnya memang milik bapak emaknya, adatnya begitu ya, adatnya milik bapak emaknya. Ya. Tapi kalau misalnya anak sunatan ngasihnya sama anak itu milik si anak kecuali ngasih di kotak tuh. Kalau ngasih di kotak masih aman, Bu, begitu kan? Nah, kecuali kalau anaknya nempelin milik anak begitu ya. Kalau ngasihnya di kotak itu masih milik ibu, masih itu sama aja, sama kayak anak sudah gede, misalnya dia nikah, kondangan sama ibu, ya milik ibu. Kondangan sama bapaknya, ya milik bapaknya. Kondangan sama anaknya, ya milik anaknya. Jadi anak kecil tuh bisa punya harta, bisa punya harta. Cuman anak kecil tidak bebas membelanjakan hartanya, nggak bebas ya. Misalnya bagaimana? Anak kecil baru 3 tahun, anaknya sultan, nggak apa-apa, namanya sultan misalnya, anak sultan. Katakan punya uang misal jutaan dan mau beli mainan yang mahal-mahal ke mall, berarti nggak sah. Kalau pengen sah, yang beliin mainan bapaknya, meskipun menggunakan uang anaknya. Anak saya lagi demen main mobil-mobilan, demen main main drone itu. Ya. Bi, aku mau beli drone, Bi. Berapa harganya? 450.000. Jangan kamu, nggak sah, nggak sah. Terus gimana, Bi? Ya udah, Abi aja yang beliin. Duitnya duit kamu ya, duit kamu. Duit kamu kan banyak, duitnya duit kamu. Jangan duit Abi. Tapi yang beliin Abinya. Kalau yang beliin orang tuanya sah, meskipun menggunakan uang anak, tapi tadi seizin anaknya memang, seizin anak ya. Jadi anak kecil kalau dia pengen beli, ya kalau yang belinya kita bisa ngukur lah mana harta yang kita anggap besar, mana harta yang kita anggap kecil. Kita bisa ngukur sendiri, bisa. Ya. Satu balik, kedua akil. Orang gila tidak bisa bertransaksi. Tapi orang gila bisa punya harta. Orang gila bisa punya harta, bisa. Ya. Bapaknya meninggal. Orang gila dapat waris apa enggak? Dapat. Jangan mentang-mentang orangnya gila nggak dikasih waris. Udah Ustaz, dia mah gila. Loh, meskipun gila tetap dapat warisan, tetap dapat. Tapi kan dia gila, Ustaz. Yang gila orangnya, duitnya nggak gila. Enggak. Yang gila orang, duitnya nggak gila. Ya. Jadi tetap dapat. Cuman orang gila tidak boleh membelanjakan harta. Tidak boleh.
Yang membelanjakan harta nanti walinya orang gila itu, kalau yang transaksi walinya sah, misalnya saya contohkan, orang gila boleh kawin nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting gilanya gila yang tidak mencelakakan orang. Kalau gila yang dikit-dikit pegang pisau, wah bahaya, itu jangan itu ya. Kalau itu direhab dulu tuh. Yang gilanya tidak mampu berpikir dengan sehat, ketawa sendiri, tapi nggak ganggu orang. Boleh nikah apa enggak? Boleh nikah dengan syarat calonnya tahu. Tuh. Neng, mau nggak kawin sama anak saya? Pokoknya kalau kawin sama anak saya cukupi kebutuhannya. Cuman anak saya kurang seons begitu. Yang penting udah sama-sama tahu dari awal, tenang. Kalau wajah mah ganteng, cuman nggak bisa diajak ngobrol aja, gitu aja tuh. Mohon maaf tuh, orang gila anaknya banyak. Orangnya memang gila, tapi anaknya banyak. Ya nggak ada masalah. Yang penting nggak ganggu orang. Nanti yang ngasih mas kawin bukan yang gila. Yang ngasih mas kawin walinya. Yang ngasih nafkah bukan yang gila. Yang ngasih nafkah adalah walinya. Penanggung jawab. Jadi kalau orang gila punya harta, orang gila punya harta. Tapi dia tidak bisa mentasarrufkan. Tidak bisa. Satu, balik. Dua, akil. Tiga, rosyid. Rosyid, ya. Rosyid itu cerdas finansial. Rosyid itu bijak finansial. Rosyid itu cakap finansial. Mohon maaf. Banyak orang udah dewasa, tapi kadang-kadang masih gampang ditipu-tipu. Masih gampang. Saya itu sering. Ya, tahun kemarin tuh ada di pesantren saya lucu ya. Jadi ada salah satu WhatsApp wali santri yang kena hack. Nah, santri baru lagi ya, kena hack. WhatsApp-nya dibajak sama orang. Orang itu masuk di grup wali santri baru, masuk tuh. Akhirnya apa? Dia teleponin satu-satu wali santri baru, diteleponin satu-satu sama dia. Dibilang kalau anaknya jatuh dari lantai 2, dibawa ke rumah sakit, kemudian dimintain dana transfer. Itu kan penipuan kayak begitu udah zaman dulu itu mestinya, zaman dulu. Zaman sekarang mestinya orang udah nggak ketipu, gayanya masih kayak begitu. Tapi nyatanya yang ketipu itu masih banyak nyatanya. Ya kadang-kadang didukung oleh faktor kondisi. Ketika nerima telepon sendirian, yang nerima ibunya kaget, nggak mau konfirmasi, itu ada orang yang transfer sampai 11 juta. Ada tuh. Jadi kemudian ditransfer, udah. Rupanya yang penipunya merasa gampang ditipu, ditelepon lagi. Ini biayanya belum cukup, Bu. Ini biayanya belum cukup. Jadi udah transfer 7 juta, transfer lagi 4 juta. Habis itu yang nipunya pengen nelpon lagi sama, pengen nipu lagi. Oh gampang ini gitu kan. Untungnya orangnya baru sadar, telepon ke pondok. Ya, telepon ke saya waktu itu. Ustadz, bla bla bla. Oh enggak. Loh tadi HP Ustadz nggak bisa dihubungi. Loh, saya memang jamnya ngaji, jam 8 sampai jam 10 ngaji. Ya udah, saya penasaran pengen lihat anak saya. Ya udah ini video call sama anaknya sehat aja. Ya udah saya ke pondok cerita. Saya bilang, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bilang. Tapi saya udah kena tipu 11 juta, ya saya turut prihatin gitu doang, gitu saya. Masa kemudian minta ganti sama saya? Kan lucu gitu kan. Yang nipu bukan saya, kecuali saya yang nipu begitu kan. Wajar kalau kemudian saya ganti. Atau ada ustadz yang nipu lah di pondok saya ganti. Ya. Dan itu sebetulnya di grup wali santri, ketika jam 8 itu ada yang nge-hack begitu, ada yang dibajak, jam 8 lebih 15 itu sudah banyak masuk ke saya. Saya bilang sama adminnya, tolong di grup itu dibikin pengumuman kalau ada anggota yang kena bajak dan kemudian dihubungi. Jadi udah ada pengumumannya gitu. Nah ini orang yang kayak gini nih, mohon maaf itu transfernya nggak sah itu, nggak sah. Ya. Ya tadi, jadi orang itu ya tadi, ada orang yang, nah tapi yang dimaksud rosyid di sini, yang dimaksud rosyid atau bijak secara finansial itu, orang yang punya kemampuan bisa berpikir dengan baik.
Saya kasih contoh begini. Saya punya teman zaman di pondok. Pinternya luar biasa. Hafal kitab macam-macam, hafal hadis macam-macam. Tapi kalau soal duit, bodoh. Kalau soal duit, bodoh. Soal ilmu pinter, soal duit, bodoh. Ini masih banyak orang-orang yang kayak begini nih, yang kadang-kadang jaga warung, ditipu sama pembeli. Bang beli apa? Beli aqua, berapa? 4.000, ngasih duit 10.000. Kembali bang ya, 46.000. Tuh. Nah itu, udah balik lagi, kadang masih datang lagi, bang kurang 10.000. Tuh, Masya Allah. Ada ya, orangnya. Bukan kalau linglung sesekali, kalau linglung. Kalau ini emang udah begitu, setelan pabriknya begitu, ya itu ya. Saya punya teman begitu. Jadi orangnya baik, cuman kalau soal duit bodoh, awam. Satu waktu itu ngajak saya makan-makan. Saya udah agak khawatir, ya. Dia ngomong sama saya, Gus, yuk kita makan-makan. Saya traktir. Saya tanya sama dia, punya duit emang? Punya. Ditunjukin 100.000 merahan. Oh aman kata saya ini. Udah aman. Makanlah kita. Makan pecel lele. Habis itu saya minum soda gembira. Saya pesen rokok 2 batang rokok. Kelepas-kelepus enak. Pengamen lewat. Udah. Nah, pengamen lewat saya masih nggak tahu itu. Ya udah. Pengamennya udah selesai. Udah. Ente yang bayarkan. Siap Gus. Saya yang bayar. Udah tuh. Bang habis berapa? Habis sekian lah. Ya nggak sampai 100.000 lah begitu. Nggak sampai. Dikeluarin duit. Yang dikeluarin duit 2.000. Saya shock langsung itu, lemes itu. Saya tanya, gue nggak bawa duit gara-gara lu yang ngomong neraktir, gue nggak bawa duit tuh ya. Akhirnya saya tanya, duit yang merah tadi mana? Tadi pengamen lewat, Gus, kasihan. Kan sama aja. Nah ini yang repot ini itu ya. Orang yang kayak begini itu tidak sah transaksinya karena lemah akal. Kan pinter. Iya, kalau soal ilmu pinter, soal duit bodoh itu ya, nggak boleh ya. Hanya ada yang namanya pembatasan transaksi. Anak-anak, orang gila, lemah akal, orang pailit, orang sakit. Kenapa ada yang namanya pembatasan transaksi? Pembatasan itu tujuannya menyelamatkan kekayaan, bisa kekayaan pemilik harta, bisa kekayaan orang lain. Jadi jangan sampai ada yang ketipu, jangan sampai juga ada yang mengalami kerugian. Contoh misalnya anak yatim, orang tua meninggal, dapat waris dari orang tua. Ya. Warisnya ini nanti dipakainya kalau dia betul-betul dewasa. Selagi dia masih dalam perwalian, yang pegang harta, yang ngelola harta itu walinya. Makanya disebutkan ayatnya kan ada wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak-anak yatim itu sebelum diserahkan hartanya, idealnya itu diuji dulu, megang duit banyak, itu kira-kira bijak atau tidak. Misalnya mohon maaf, anak yatim punya warisan, anggap punya warisan 150 juta. Ini kemudian jangan langsung diserahkan 150 juta sekaligus. Dicoba dulu, kasih duit 5 juta, dibeliin apa sama dia? 5 juta ditabung, dibeliin buku sedikit sama dia, sisanya ditabung. Oh cerdas, finansial udah bagus. 5 juta sama dia dipakai buat modal usaha pulsa. Oh ini malah cerdas lagi, udah usaha dia tuh. 5 juta dipakai buat top up game. Wah, ngaco ini orang tuh ya. Lebih repot lagi, 5 juta dipakai judi online. Nah, ini repot lagi tuh ya. Jadi jangan langsung diserahkan. Diuji dulu. Orang itu mohon maaf, ada yang pinter nyimpen duit kecil, tapi nggak pinter nyimpen duit gede. Ya pinter. Ibu-ibu dikasih duit kecil, pinter banget nyimpennya tuh. Duit 500-an. Disimpan duit 2.000-an disimpan sampai jadi banyak ditabung. Artinya kalau megangnya duit kecil cerdas.
Tapi begitu langsung dikasih, wah hari Asyura nih, suaminya kemudian pengen ihsan, dikasih hari Asyura 2 juta, habis langsung 2 juta. Tuh, jadi orang itu ada yang cerdas nyimpen duit kecil, nggak cerdas nyimpen duit gede. Ada, tuh, ya. Jadi tujuannya pembatasan transaksi itu agar harta tersebut tidak hilang, tidak dihambur-hamburkan, tidak dirusak tanpa kecakapan pada diri pemilik harta. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ya silakan Bu. Mic-nya mana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gini kan ada anak gadis sebelum menikah punya rumah. Terus udah nikah tuh, udah lama berpuluh-puluh tahun. Nah, terus meninggal yang anak yang perempuannya itu hartanya kan bawaan dari perempuan ya. Itu suaminya itu dapat warisan atau hanya ke anak dan keluarganya. Terus yang kedua Pak Ustadz, tadi kalau misalnya ada suami yang masih muda meninggal, nah punya anak, punya rumah, nah terus dapat istri, istrinya itu matre, pengennya menguasai rumah tersebut. Nah apakah suami itu bisa memberikan semua atau hanya sepertiganya? Terus yang ketiga Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang tua meninggal, punya anak 5, yang 1 udah meninggal. Apakah yang udah meninggal itu nanti dapat warisan dan udah berkeluarga Pak Ustadz? Apakah dapat warisan atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 soal waris semuanya ini. Kayak yang pertama, ada seseorang perempuan punya harta kemudian menikah. Setelah lama menikah, orang ini meninggal. Ya. Dia punya aset, dia punya harta, dia punya rumah. Apakah nanti rumahnya menjadi dibagi bersama ahli waris atau kemudian hanya menjadi milik anak-anaknya saja? Kan gitu pertanyaannya. Oke. Pertama, sebelum nikah ada perjanjian pisah harta atau tidak? Kalau di Eropa itu ada namanya perjanjian pisah harta, prenup agreement, ya ada itu ya. Kalau di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia itu harta kadang-kadang milik bersama, kan begitu. Kalau suami meninggal, rumah suami, istri dapat waris apa enggak? Dapat, kan begitu. Istri dapat waris. Kalau istri meninggal, suami dapat waris apa enggak? Ya dapat, dapat sama. Ya. Masalahnya gedean dapatnya suami, masalahnya. Kalau suami meninggal, istri dapatnya 1/8 harta suami, 1/8. Tapi kalau istri yang meninggal, suami dapat 1/4 harta istri, 1/4. Boleh nggak ketika masih hidup saya serahkan sama anak? Boleh, nggak apa-apa. Namanya hibah, Tapi hibah itu harus dilakukan atas dasar keadilan. Hibah. Orang tua saya kebetulan punya rumah, masih sehat, tapi rumahnya udah dibagi-bagi buat anak. Ini rumah bawah buat adik kamu, rumah atas buat kamu. Abah numpang selama hidup. Udah tuh ya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah tuh ya. Tapi kalau misalnya tidak ada hibah, tidak ada apa, maka suami dapat bagian harta waris. Berapa bagiannya suami? 1/4 bagiannya suami. Kalau misalnya kebalik, suaminya yang meninggal, berapa istrinya dapat? 1/8. Nggak mungkin bagian 1/8 pengen nguasain rumah. Nggak mungkin. Bawa aja ke pengadilan. Tuh, bawa aja ke pengadilan. Karena maksimal istri itu dapatnya adalah 1/8, kecuali nanti kalau dihitung gono gini ya. Kalau dihitung gono gini nanti beda. Harta yang didapatkan selama masa perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Berarti nanti istri dapat 1/2 plus 1/8 dari aset. Kalau make hukum gono gini. Tapi kalau nggak make hukum gono gini ya cuma 1/8. Nggak bisa kemudian nguasain
aset. Apalagi rumah itu misalnya sudah ada sejak sebelum nikah, berarti nggak mungkin jadi gonogini, nggak mungkin jadi penguasaan aset, nggak mungkin. Dan lebih-lebih lagi, kalau suaminya meninggal sudah tua, itu mestinya jangankan waris, hibah kepada istri saja tidak boleh lebih dari 1/3. Tadi kan udah kita bahas ya. Misalnya ternyata ini udah dihibahkan sama bapak kamu waktu masih hidupnya. Nah, masalahnya kalau waktu hibahkan sudah sakit-sakitan atau usia sudah tua renta, tidak sah hibah melebihi 1/3. Tadi saya katakan, kalau fikih yang dipakai sengketa itu nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kalau fikih yang dipakai. Ya. Nah kemudian bagaimana kalau kasus ada orang meninggal tapi anaknya juga meninggal juga gitu ya. Itu duluan meninggal bapaknya apa duluan meninggal anaknya? Kalau anaknya yang meninggal duluan, maka anak itu bukan ahli waris. Betul, bukan, karena disebut waris statusnya kalau masih hidup. Nah, apakah cucu dari anak yang meninggal itu bisa dapat waris? Bisa dapat waris selagi dia tidak punya paman laki-laki. Kalau tidak punya paman laki-laki, maka masih mungkin dapat waris. Tapi kalau dia punya paman laki-laki, nggak punya waris. Makanya kan begini, udah tahu anaknya meninggal, bapaknya masih ada. Kalau dipakai waris nggak bakal dapat, bikin wasiat. Tuh, ada caranya. Bikin wasiat. Nanti harta nggak bisa dibagi dulu, 1/5 itu bagian kakakmu yang sudah meninggal, yang sekarang milik ahli warisnya. Atau langsung disebut, itu milik cucu-cucu saya, yang nggak apa-apa. Wasiat itu yang penting nggak boleh melebihi 1/3. Karena kan tadi anaknya sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal. Bapaknya sudah tahu kira-kira cucunya nggak bakal dapat, maka dikasih hak wasiat. Kecuali begini, bapaknya meninggal duluan, anak ada semua, harta belum dibagi. Kenapa harta belum dibagi? Biasanya karena sama-sama nggak enak, biasanya begitu. Tadi ada kasus suami meninggal, ada ibu, ada istri, ada anak, kadang-kadang lama harta belum dibagi karena anak-anak nggak enak sama ibunya, nggak enak. Udahlah biarin, ibu masih ada biar jadi pusaka dulu, misalnya begitu, ada ya. Nah, misalnya nih bapaknya meninggal, anaknya ada, harta belum dibagi. Ketika harta dibagi, anak udah meninggal. Kalau itu tetap dapat. Statusnya waktu bapaknya meninggal, anak masih ada atau tidak. Kalau anak masih ada, berarti dia ahli waris. Kalau anak sudah tidak ada, berarti dia bukan ahli waris. Kalau dia bukan ahli waris, cucunya ahli waris bukan. Kalau cucunya laki-laki, ahli waris. Cuman cucunya laki-laki, kalau dia punya anak laki juga, nggak bakal dapet itu cucu. Kecuali begini, cucunya laki-laki, anaknya yang masih hidup, perempuan semua, cucu masih dapet. Tapi kalau cucunya laki-laki, anak dia yang masih hidup laki-laki, cucu nggak bakal dapet. Caranya supaya cucu tetap dapat, jangan pakai waris. Caranya pakai wasiat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau masih ada pertanyaan, ya silakan. Tinggal duluan anaknya gitu ya. Ya, silakan diulang lagi Bu ya. Gimana? Menyambung dari permasalahan yang barusan Ibu ini. Jadi cucu itu tidak dapat waris dari neneknya itu karena bapaknya kan telah meninggal gitu kan. Jadi bapaknya lebih duluan meninggal dari neneknya gitu ya. Iya. Kemudian jadi yang mendapat waris itu adik laki-lakinya gitu tadi disebutkan. Kemudian apakah tidak dilihat dari harta yang dilimpahkan itu, yang diwariskan itu tidak dilihat hartanya dari mana nih gitu kan. Misalnya hasil perkawinan mereka dengan
almarhum gitu dengan apa ya, bapaknya almarhum, kakeknya, ataukah harta itu dari ibunya, neneknya gitu misalnya, seperti itu. Dan tidak dilihat berasal dari mana Oke, baik. hartanya, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Kan gini kasusnya. Ada cucu yatim. Cucu yatim bapaknya sudah meninggal. Apakah bapaknya masih punya bagian harta dari nenek? Kan begitu pertanyaannya, ya kan? Di sini tidak terjadi urusan perkawinan, tidak. Di sini hubungannya nasab, bukan. Jadi kita tidak melihat asal usul harta, tidak. Benar. Yang kita hitung adalah nasab, ya. Kalau bapaknya masih hidup, bapaknya masih dapat warisan dari neneknya. Bapaknya meninggal lebih dulu daripada nenek, yang disebut waris itu hak yang diberikan kepada orang yang masih hidup. Karena orang kalau udah meninggal nggak punya harta, kan begitu. Orang yang meninggal hartanya nggak ada, yang masih hidup yang punya harta. Jadi cucu yang yatim ini bisa nggak dapat bagian dari neneknya? Bisa. Kalau ternyata saudara-saudara bapaknya perempuan semua, bisa. Karena nanti bibi-bibinya dapat bagian 2/3 dari total aset, cucu yang yatim itu dapat sisanya. Bisa 1/3 dia itu, bisa ya. Karena bibi-bibinya 2/3, bisa ya. Tapi kalau ternyata di antara saudara bapaknya ada yang laki-laki, nggak bakal dapat. Karena hitungannya, kamu mah cucu, saya mah anak. Hitungannya begitu. Waris itu hitungannya yang lebih dekat, yang lebih kuat. Ada anak, ada cucu, anak yang dapat. Ada bapak, ada kakek, bapak yang dapat. Ada ibu, ada nenek, ibu yang dapat. Misalnya ibu-ibu punya cucu meninggal, jangan berharap dapat warisan. Orang ibunya masih ada, kan gitu. Kalau ibunya tidak ada, baru nenek dapat warisan. Cucu juga sama. Neneknya meninggal, jangan berharap dapat warisan. Sebab bibi-bibinya masih ada, kan begitu ya. Oke. Nah, bisa nggak nenek itu ngasih? Bisa. Bisa ngasih hibah. Kalau hibah itu dikasihnya di waktu hidup. Itu hibah. Cuma hibah itu kadang-kadang nimbulkan nimbulkan iri. Ya. Ibu ngasih buat cucu mulu, saya anak nggak dibagi-bagi. Ah, kan begitu tuh ya. Maka kemudian orang ngambilnya wasiat aja, wasiat. Jadi wasiat, kalau nanti saya meninggal, harta jangan dibagi dulu, ada jatah cucu saya sekian tuh. Kalau di Mesir, kasus cucu yatim tanpa wasiat otomatis dapat karena menjadi hukum negara. Kalau di Mesir itu tanpa orang tua, tanpa neneknya wasiat, tadi contohnya kan ada cucu yatim, bapaknya udah meninggal duluan. Neneknya meninggal, itu memang secara otomatis dapat. Karena aturan negaranya begitu. Ada namanya wasiat wajibah. Ada namanya wasiat. Jadi kalau di Mesir, otomatis tanpa neneknya wasiat, cucu pasti dapat. Pasti itu. Karena sudah menjadi hukum negara begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ada pertanyaan cuma agak panjang. Apabila kita mengikuti tabungan pendidikan sekaligus asuransi jiwa syariah, di awal akad diilustrasikan nominal tabarruk jumlah bagi hasil tahunan, berjalan di rincian akadnya namun berjalan 3-4 tahun tidak sesuai dengan alasan ekonomi Indonesianya sedang menurun, secara hukum Islam bagaimana? Lalu asuransi riba atau tidak? Asuransi itu nanti soal riba dan tidaknya dilihat skema akadnya, agak panjang ya. Tapi kalau asuransi syariah itu berarti tidak riba. Bagaimana kalau asuransi syariah tidak sesuai dengan ketentuannya? Ya yang dosa yang jualin, yang dosa penyelenggaranya. Tapi izin itu turun sesudah ada namanya DPS. Dewan Pengawas Syariah itu ngasih izin turun. Nah, ini kayaknya yang ditanyakan ini unit link ini ya. Jadi tabungan sekaligus asuransi. Kalau saran saya sih, mending kalau nabung aja, asuransi aja. Karena tabungan sekaligus asuransi, itu nanti kan dananya dibagi-bagi. Sekian persen tabungan, sekian persen premi, sekian persen bagi hasil.
Yang namanya bagi hasil sesuai dengan keuntungan. Kadang-kadang yang repot, perusahaannya malah merugi. Jadi yang ada bukannya nabung tabungan kita tambah banyak, tapi tabungan kita tambah dikit. Saya nabung sebulan 1 juta. Setahun berarti, saya nggak usah ngarep nilai lebihnya, nggak usah ngarep profitnya. Nabung 1 juta, sebulan berarti 12 juta. Berarti kalau setahun berarti 12 juta, 3 tahun berarti 36 juta. Cuman masalahnya tabungannya dipecah, ya tabungan juga, ya investasi juga, ya asuransi juga. Itu tabungannya dibagi-bagi itu. Sekian persen tabungan, sekian persen nanti investasi, sekian persen asuransi jiwa. Sudah 3 tahun, tabungan kita bukan jadi 36 juta, tabungannya malah jadi 8 juta. Itu kemudian jangan dipahami, wah ini berarti nipu nih. Nah, kita memang yang tidak baca akad secara cermat dari awal. Di saran saya kalau nabung aja. Kalau asuransi aja. Yang multi akad semacam itu, biasanya orang tidak cermat berapa persennya. Tapi kalau soal asuransi itu kalau turun izinnya syariah, berarti tidak mengandung riba. Kalau nanti ternyata ada yang salah, ya berarti yang menyelenggarakan itu yang haram, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena asar waktunya maju, kayaknya nggak cukup kalau kita selesaikan sampai akhir, nanti saya lanjutkan di Kamis depan insya Allah. Sama-sama kita tutup dengan doa, sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biwa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.